Oke, selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu kepada audiens ya mengenai Oke, nama, usia, dan pekerjaannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rio Hadian. Nama saya Riz, perkenalkan nama saya Haris Supadi ya. Baik. Untuk tinggal di Dayeuhkolotnya itu udah berapa lama ya? Kalau tinggal di Dayakolot itu saya dari usia saya 2 tahun ya. Kurang lebih sebagai mahasiswa udah mau tahun keempat ya di sini. Mau 4 tahun. Nah, Ya, apakah kurang pernah lebih gitu. mengalami banjir sebelumnya selama tinggal di Dayeuhkolot ini? Seperti ya yang kita tahu karena Dayakolot itu cukup identik dengan banjir ya, dan saya juga udah tinggal di sana cukup lama, jadi pastinya pernah mengalami, dan bukan hanya pernah, cukup sering juga di sana terjadi banjir gitu. Oh, sering. Jelas pernah sekali ya. Itu kayak tiap tahun kali ya, tiap musim penghujan gitu. Baik, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman menghadapi banjir kapan terakhir kali? Terakhir kali banjir tuh seingat saya itu bulan Februari kemarin di tahun ini. Yang banjir itu yang Januari itu. 2006 ya? Ya 2006. Oh, Januari 2026. Kalau nggak salah terakhir kali saya ngalamin banjir itu ada di bulan Januari. Itu kan transisi dari musim hujan ke kemarau ya. Ya di bulan Januari 2026. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya akan ditanyakan sama teman saya ya. Oke, silahkan. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu kesadaran dan kesigapan bencana, kesiapsiagaan bencana. Apa nih penyebab utama banjir di Dayakolot? Karena ya balik lagi tadi ya, saya lebih tepatnya udah tinggal cukup lama di daerah Dayakolot. Jadi untuk menanggapi banjir itu udah menjadi hal yang cukup biasa ya. Dan hal apa aja sih yang bisa saya sebagai warga sana lakukan? Yang pasti eh, karena saya sebagai warga tidak bisa melakukan apa-apa karena itu di luar kendali saya. Jadi saya cuma bisa melakukan kayak saya tidak membuang sampah sembarangan seperti ke sungai segala macam. Mungkin hal-hal seperti itulah yang bisa saya lakukan. Dan untuk eh menghindari jalan yang terkena banjir, jadi saya biasanya ketika saya akan berangkat ke satu tempat dan di jalan itu banjir, biasanya saya akan mengambil jalan yang cukup memutar dan lebih jauh. Makanya saya berangkat lebih awal biasanya. Seperti itu Kak paling. Kalau menurut saya ini setahu saya aja ya. Jadi kalau faktor utamanya gitu kurang tahu karena tapi setahu saya karena di sini deket Sungai Citarum mungkin setiap hujan itu semuanya meluap kali ya. Itu salah satunya mungkin salah satu faktornya. Terus mungkin juga ada faktor kurangnya sistem drainase juga itu mungkin salah satu faktor kenapa di sini banjir. Mungkin karena banyaknya yang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Terus yang kemarin pas gede itu yang tanggul jebol itu. Tanggul jebol juga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, peran nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi banjir nih. Dalam sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bentuk kepedulian masyarakat terhadap korban banjir? Bagus bagus karena setiap misal terjadi banjir korban-korban yang rumah kebanjiran ada yang salah satunya tuh nginep di masjid ini kurang tahu saya lupa nama masjidnya apa, terus ada juga di situ tuh suka ada posko kesehatan gitu. Ini berdasarkan analisis saya sebagai orang sini. Saling membantu, ada langsung ada yang kayak Tolong. saling menolong kayak perahu kayak gitu Oh, saling tolong menolong ya. ya. Yang cukup saya rasakan adalah ya cukup masyarakat sekitar cukup perhatian ya terhadap banjir, termasuk ketika sedang terjadi banjir biasanya eh, suka ada masyarakat yang menyediakan perahu atau segala macam untuk menyeberangi daerah-daerah yang terkena banjir. Nah, untuk pertanyaan Kalau selanjutnya akan kita ditanyakan oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah fasilitas dan infrastruktur yang ada sudah cukup memadai? sejauh ini sih mungkin masih banyak memerlukan infrastruktur yang memadai ya, karena ya salah satu hal yang menyebabkan banjir juga mungkin karena salah satunya dari infrastrukturnya yang masih kurang. Ya termasuk untuk pembuangan sampah segala macam mungkin karena itu juga. Jadi masih membutuhkan hal-hal yang bisa setidaknya mengurangi banjir itulah buat di daerah saya gitu. Buat kayak tenda gitu Tenda, ya, oke. buat Pengungsi gitu ya. ya buat yang ngungsi-ngungsi. Sama perahu juga ada. Ya lumayan memadai sih karena kalau misal banjirnya sampai tinggi banget nih biasanya suka ada
apa sih perahu-perahu karet Perahu karet gitu ya, terus juga dari warganya juga nggak acuh, kadang membantu gitu, saling membantu. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Kariu kepada pemerintah terkait penanganan banjir di Dayakolot? Ya, yang pastinya saya sangat amat berharap ya kepada pemerintah untuk segera dapat memikirkan dan mencari jalan keluarnya dari kasus banjir di Dayakolot ini, karena ini tuh bukan sesuatu yang baru terjadi setahun atau 2 tahun ke belakang. Ini tuh udah dari puluhan tahun, bahkan semenjak saya kecil banjir itu udah ada. Jadi ya saya sangat berharap lah kepada pemerintah untuk aware, menambahkan lagi kepeduliannya terhadap banjir yang terjadi di daerah Dayakolot, karena itu bukan bencana yang baru dan ya udah cukup lama, masa akan seperti ini terus. Jadi ya semoga bisa kedepannya lebih baik lah. Terus pertanyaan terakhir nih, apa harapan Kak Haris kepada pemerintah terkait penanganan banjir di Dayakolot? Oh, semoga ya pemerintah Bandung ya terutamanya semoga semakin aware lah dengan Bandung, dan Bandung mana itu, Bandung Bandung, Kabupaten Bandung. iya, Kabupaten Bandung lah, especially di situ. Jadi kayak kasihan juga sih warga sininya, kayak tiap musim hujan harus basah-basahan. Harapan kakaknya buat pemerintah sama banjir Dayakolot ini apa? Ya harus saling mengerti, kayak harus disiplin, kayak buang sampah juga boleh Buang sembarangan, sampah, dibuatin aturan. ya aturan yang baik, yang paling baik lah ke depannya. Oke, supaya nggak terjadi banjir Ya lagi ya. nggak terlanjur banjir lagi. Oke. Terima kasih udah mau menjawab pertanyaan dari kami. Cegah banjir mulai dari kita. Seringkali kita berpikir banjir itu murni karena faktor alam dan hujan deras. Tapi coba kita renungkan kalimat di poster ini. Banjir bukan hanya karena hujan deras, tapi karena ulah kita yang abai menjaga lingkungan. Artinya apa? Kita punya peran besar untuk mencegahnya. Bersama jaga lingkungan, hidup jadi nyaman. Yuk lakukan 5 aksi nyata mulai hari ini. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Sampah kecilmu bisa menyumbat saluran air dan memicu bencana besar. Yang kedua, jaga kebersihan saluran air. Pastikan selokan di sekitar rumah kita bebas dari sumbatan. Yang ketiga, tanam dan rawat pohon, karena pohon adalah penyerap air hujan alami yang paling efektif. Yang keempat, buat lingkungan yang resap air dengan maksimalkan area hijau di pekarangan. Dan yang terakhir, rutin gotong royong, karena kerjasama membuat lingkungan kita jauh lebih aman. Kita memang tidak bisa mengubah cuaca, tapi kita sangat bisa mengubah kebiasaan. Jangan tunggu sampai banjir datang dan merugikan kita semua. Cegah sekarang juga. Aksi kecil kita hari ini adalah penyelamat masa depan generasi nanti. Peduli lingkungan, bentuk nyata cinta negeri.